Selamat, Anda baru saja memulai pekerjaan baru Anda di organisasi SCP sebagai peneliti junior. Kami harap Anda bertahan cukup lama untuk pensiun dan mengumpulkan dana pensiun dari organisasi. Tapi, Anda harus banyak belajar bahkan sebelum Anda dapat memikirkannya. Anda di sini untuk mencari tahu lebih banyak tentang beberapa entitas paling misterius yang dikenal manusia, dan organisasi bergantung pada Anda untuk melakukan pekerjaan Anda dengan benar, atau dunia mungkin tidak melihat hari esok. Tapi, santai saja, Anda akan mendengar banyak istilah baru di tempat kerja, kata-kata besar dan menakutkan seperti Apollyon dan taumatologi, dan tentu saja Euclid dan Keter, dua klasifikasi penahanan yang paling umum. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Apa arti sebenarnya dari klasifikasi ini dan apa perbedaan di antara mereka? Pertama, harus dicatat bahwa tingkat-tingkat ini tidak banyak hubungan dengan bahaya seperti yang mungkin Anda pikirkan. Alih-alih, tingkat objek adalah tentang betapa sulitnya menahan anomali, dan kami akan membawa Anda pada kursus kilat untuk masing-masing dan memberikan beberapa contoh sehingga Anda dapat memperluas wawasan tentang apa sebenarnya Euclid, Keter, dan semua tingkat anomali lainnya. Tentu saja, sementara Euclid dan Keter mungkin adalah tingkat objek yang paling terkenal, mereka bukan satu-satunya. Tepat di bawah mereka dalam hal tingkat keparahan adalah tingkat aman. Mungkin impian setiap penjaga dan tingkat D untuk ditugaskan ke SCP aman, tapi klasifikasi ini tidak berarti bahwa anomali yang dimaksud tidak berbahaya. Itu berarti bahwa mereka mudah ditahan, juga seringkali hanya butuh sangat sedikit sumber daya atau mekanisme aktivasi spesifik tertentu. Misalnya SCP-507, pelompat dimensi yang enggan, sebelumnya bekerja sama dengan protokol penahanan organisasi, memberinya tingkat aman. SCP-662, bel tangan pelayan, meskipun mampu melakukan kekerasan ekstrim, dia tidak aktif kecuali seseorang membunyikannya, membuatnya aman untuk disimpan. Dan tentu saja SCP-999, monster penggelitik, mendapatkan peringkat aman dengan esensinya ingin membuat staf organisasi senang di setiap kesempatan dan hampir tidak membutuhkan penahanan apapun. Euclid selanjutnya. Tingkat ini sebenarnya memiliki cakupan terluas dari semua tingkat objek di bawah kendali organisasi, dan sebagian besar objek berada di bawah kategori ini. Tidak seperti anomali tingkat aman, anomali Euclid membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk tetap ditahan. Klasifikasi Euclid juga dapat berarti bahwa penahanan tidak selalu dapat diandalkan dan sering diberikan karena kurangnya pengetahuan tentang anomali atau ada beberapa tingkat ketidakpastian yang terkait. Tidak dapat diprediksi adalah kata kunci dari SCP Euclid. Anomali yang bersifat mandiri artinya dapat bergerak sendiri, hidup, mereka mampu berpikir, atau sapien artinya mereka sangat cerdas. Hampir selalu otomatis masuk ke dalam tingkat Euclid. Ini karena apapun yang bergerak atau berpikir sendiri mampu menimbulkan perilaku yang mengejutkan dan tidak terduga, terlepas dari pengecualian tertentu seperti monster penggelitik yang disebutkan di atas. Ini membawa kita ke Keter. Dalam istilah yang paling sederhana, Anda bisa menggambarkan anomali tingkat Keter sebagai Euclid tapi lebih buruk. Sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan seberapa kejam atau berbahayanya anomali itu, hanya betapa sulit menahannya. Anomali tingkat Keter sering membutuhkan sumber daya yang besar untuk sepenuhnya ditahan. Metode penahanan juga seringkali ekstra teliti dan kompleks. Meskipun ketika berhadapan dengan anomali tingkat Keter, tidak ada jaminan metode akan 100% efektif. Ada beberapa alasan mengapa SCP bisa menyelinap ke wilayah Keter, termasuk namun tidak terbatas pada agresi ekstrim dalam upaya melarikan diri yang sering ada dalam jumlah besar di area yang luas dan memiliki kemampuan anomali yang membuat mereka sangat sulit untuk dikendalikan, seperti teleportasi atau kemampuan untuk berjalan menembus dinding. Untuk menjelaskan hal ini dengan lebih baik, para peneliti organisasi telah menemukan metode sederhana yang dikenal sebagai uji kotak terkunci. Jika Anda meninggalkan suatu barang di dalam kotak yang terkunci dan berhenti mengawasinya, dan barang itu masih ada di sana ketika Anda kembali, maka barang itu mungkin aman. Jika Anda meninggalkan barang di dalam kotak terkunci tanpa pengawasan dan Anda tidak yakin apa yang sebenarnya akan terjadi, maka itu mungkin Euclid. Jika Anda meninggalkan barang di dalam kotak yang terkunci tanpa pengawasan dan itu mudah kabur, kemungkinan besar Anda memiliki benda Keter di tangan Anda, atau lebih tepatnya sebelum itu merusak dan kabur. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu disebutkan secara singkat bahwa ada dua tingkat objek utama lainnya yang mencakup sebagian besar SCP yang tidak berada di bawah kategori aman, Euclid dan Keter. Ini adalah Thomil dan dinetralisasi. Anomali Thomil adalah SCP yang digunakan untuk menampung SCP lain seperti SCP-3000 Anantassasha, penghasil amnestik yang legendaris. Anomali yang dinetralkan adalah objek yang kehilangan kualitas anomalinya atau langsung dihancurkan. Contoh yang bagus adalah SCP-1762, kotak kardus yang dulunya berisi negeri fantasi. Tapi kembali ke Euclid dan Keter, apa saja contoh bagus dari anomali tingkat Euclid dan Keter dalam penahanan saat ini? Mari kita lihat beberapa tingkat Euclid organisasi yang paling ikonik terlebih dahulu. Untuk permulaan, kita punya SCP-096, juga dikenal sebagai
sebagai pria pemalu. Kita semua tahu dan takut akan monster pembunuh berantai yang sadar diri ini yang membunuh apapun yang melihat wajahnya. Seperti yang sudah Anda ketahui, ketika seseorang melihat wajah pria pemalu, tidak ada yang bisa menghalangi upayanya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Monster itu tidak hanya terbukti berhasil dalam menyebabkan peristiwa korban massal, tetapi juga tidak dapat dihancurkan dan telah menunjukkan bahwa dia mampu melepaskan diri dari penahanan dengan mudah. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa pria pemalu itu Euclid dan bukan Keter? Meskipun mungkin mengejutkan untuk mendengar ini, SCP-096 sebenarnya lebih dekat dengan aman daripada Keter. Monster itu mungkin sangat berbahaya ketika mode marahnya aktif, tapi terbukti cukup mudah bagi organisasi untuk mengontrol aktivasi ini. Satu-satunya saat 096 melarikan diri adalah ketika foto-foto wajahnya telah ditemukan di dunia. Tapi selama organisasi dapat mencegah orang melihat wajahnya, itu tidak menimbulkan risiko nyata kelolosan tahanan. Fakta bahwa organisasi tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak fotonya di luar sana menambah unsur ketidakpastian pada penahanannya. Dan itulah sebabnya meskipun sangat menakutkan dan berbahaya, 096 tetap Euclid. Selanjutnya, anomali Euclid lain yang tidak perlu diperkenalkan, SCP-173, juga dikenal sebagai patung. Karya seni modern yang menjijikan ini telah membuat para pekerja di organisasi mengalami banyak malam tanpa tidur berkat kecenderungannya yang mengerikan untuk mematahkan leher siapapun yang tidak melihatnya. Ini adalah makhluk yang sangat menakutkan, bahkan SCP-682 merasa tidak nyaman berada di sekitarnya. Sama seperti SCP-096, 173 juga terbukti hampir mustahil untuk dibunuh dan dalam kelolosan tahanan itu diketahui menumpuk mayat seolah hari penghakiman. Jadi, mengapa hanya Euclid daripada Keter? Sekali lagi, itu semua bermuara pada pemahaman organisasi tentang 173. Seperti semua orang tahu sekarang, 173 lumpuh setiap kali orang melihatnya. Akibatnya, organisasi telah mampu merancang metode penahanan yang berpusat pada menjaga 173 terus-menerus diamati. Alasan mengapa Euclid daripada aman adalah bahwa meskipun cukup andal, metode ini juga memakan waktu dan sumber daya. Dan seperti halnya segala sesuatu yang membutuhkan tingkat keterlibatan manusia yang tinggi, potensi kesalahan manusia selalu ada. Dan akhirnya, dalam daftar objek tingkat Euclid kita yang terkenal, kita punya SCP-3008, lebih dikenal sebagai IKEA tak terbatas. Rasa sarital yang menyeramkan ini adalah dimensi saku yang bersembunyi di dalam superstore IKEA yang mengarah ke apa yang tampaknya menjadi gudang furnitur tak terbatas, dipenuhi dengan makhluk menakutkan tanpa wajah yang dikenal sebagai staff. Ratusan atau bahkan ribuan orang telah terperangkap dalam SCP-3008 dan bahkan mungkin terhubung ke dimensi lain. Ini adalah satu tempat di mana Anda benar-benar tidak ingin terjebak saat berbelanja perabot baru. Tapi ini masih Euclid. Mengapa? Ya, karena sejauh pengetahuan kami, hanya ada satu pintu gerbang ke dimensi saku 3008 di dalam realitas kita, dan organisasi punya lokasi khusus itu dalam keadaan terkunci. Meskipun masih ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui tentang SCP-3008, organisasi telah berhasil mengamankan dan menahan pintu masuk. Ini Euclid daripada aman karena pintu masuk ini masih perlu dipatroli secara teratur untuk menangkal staf yang mencoba melarikan diri dan mencegah masuknya korban lebih lanjut, yang merupakan pekerjaan beresiko rendah tapi banyak sumber daya. Selanjutnya adalah tingkat Keter. Pertama, kita punya SCP-682 yang menakutkan, juga dikenal sebagai reptil yang sulit dihancurkan. Siapapun yang melihat video kami tentang makhluk jahat ini tahu bahwa itu benar-benar sesuai dengan namanya. 682 mungkin bukan SCP paling berbahaya terutama dibanding monster kosmik seperti Raja Scarlet dan pemakan dunia di luar sana. Tapi ini salah satu yang paling tangguh berkat kemampuan adaptifnya yang luar biasa. Karena cara 682 beradaptasi dengan hampir semua ancaman, hampir tidak mungkin untuk menyerangnya dengan cara yang sama dua kali. Namun jika hanya kekerasan dan tidak bisa dihancurkan yang diperlukan untuk menjadi anomali tingkat Keter, pria pemalu akan ada di sana bersamanya. Ada dua faktor kunci yang mendorong 682 ke wilayah Keter: kecerdasannya yang sangat tinggi dan fakta bahwa dia bereaksi tak terduga terhadap semua rangsangan eksternal. Karena kecerdasannya, 682 mampu secara aktif merencanakan untuk melarikan diri dari penahanan, sesuatu yang dilakukannya dengan teratur sehingga organisasi terus berusaha untuk menghentikannya. Dan karena kemampuan adaptifnya, perilakunya dalam menanggapi penahanan seringkali hampir mustahil untuk diprediksi. Sebagai hasil dari semua ini, 682 adalah mimpi buruk yang lengkap untuk tetap terkunci, menjadikannya Keter. Selanjutnya, anomali tingkat Keter yang tidak begitu terkenal dan tidak terlalu ganas, SCP-3663, juga dikenal sebagai monster terowongan atau monster kotak kardus. Entitas ini menakutkan juga sangat memprihatinkan. Dia pernah menjadi anak kecil yang normal, bermain di kawasan industri yang ditinggalkan bersama teman-temannya. Dia telah membuat sendiri kostum monster kasar dari kotak kardus. Tapi melalui cara yang tidak wajar, kostum itu terikat dengan bocah lelaki itu, mengubah organnya menjadi karton dan benang. Sekarang, itu bermanifestasi dalam pipa dan terowongan di seluruh negeri, mendekati manusia di dekatnya dan menyebabkan paranoia dan ketakutan. Itu kemudian akan mengambil korbannya dan mengangkut mereka ke tempat lain. Mendengar
mendengarkan mereka tidak sadarkan diri dan ketakutan, tapi sebaliknya tidak terluka. Jelas, kami tidak melihat anomali yang hampir sama berbahaya dan mematikannya dengan SCP-682, tapi itu masih Keter. Mengapa? Karena kemampuan teleportasi yang melekat pada SCP-3663 membuatnya sangat sulit untuk ditahan secara konsisten, bersama dengan ketidakpercayaan yang melekat pada anggota organisasi. Organisasi belum menemukan metode penahanan yang benar-benar efektif untuk 3663 dan keunikan teleportasinya. Jadi tingkat Keter adalah tempatnya, meskipun secara garis besar jinak. Dan terakhir, SCP-1000 alias Bigfoot. Ini adalah salah satu dari sedikit anomali yang benar-benar memegang landasan moral yang tinggi di atas organisasi, karena mereka sebelumnya adalah spesies yang sangat maju yang hampir musnah oleh umat manusia di masa lalu. Sekarang, organisasi memberi kebohongan kepada semua orang bahwa bahkan melihat salah satu makhluk ini dapat mengakibatkan kematian, meskipun tidak. Kenyataannya adalah bahwa organisasi berharap untuk menekan SCP-1000, takut jika mereka mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Mereka pasti akan menindas umat manusia sama seperti manusia telah menindas mereka. Meskipun, sekali lagi, tampaknya SCP-1000 tidak memiliki niat jahat seperti itu. Jadi mengapa kera besar dan sangat cerdas ini termasuk tingkat Keter? Sekali lagi, semuanya bermuara pada dua fakta yang menentukan skala stratifikasi, dan dalam hal ini adalah populasi dan penyebaran. Ada banyak makhluk ini di luar sana, terutama di seluruh Amerika Utara, dan fakta bahwa mereka muncul di hutan di seluruh negeri membuat sangat sulit bagi organisasi untuk mengawasi mereka. Melihat warga sipil hanya melihat spesimen SCP-1000 merupakan kelolosan tahanan. Ini sering terjadi, terutama jika Anda berlari di lingkaran kriptid dan konspirasi serta benar-benar ingin bertemu dengannya. Itu membawa kita ke akhir khusus kilat kita tentang anomali tingkat Euclid dan Keter. Kami harap Anda menikmati masa kerja Anda dan berhasil bertahan dari semua entitas aneh dan mengerikan yang telah kita bahas. Beritahu kami jika Anda menikmati video ini di komentar dan ingin melihat lebih banyak pengungkapan sistem klasifikasi organisasi SCP. Tapi untuk saat ini Anda akhirnya siap untuk memulai peran penelitian Anda di organisasi SCP. Pastikan Anda telah membuat surat wasiat Anda sebelum hari pertamamu. Sekarang tonton SCP Pemberontak Kekacauan Terungkap dan SCP-001 Saat Hari Kehancuran untuk lebih banyak file rahasia paling rahasia dari organisasi SCP.